kita ke contoh soalnya ya, untuk titik stasioner dulu ya. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 2 sin x untuk, nah di sini ada batasannya ya, batasan untuk nilai x-nya itu ada di rentangan 0 sampai 2pi. 2pi ini kalau kita tulis dalam sudut dia 2 kali 180 derajat ya. Jadi yang paling besar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi x-nya ada di antara 0 sampai 360 derajat. Tentukan koordinat titik stasioner. Nah, seperti yang rumus di awal tadi. Jadi titik stasioner itu rumus utamanya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari fungsi fx itu kalian sama dengan kan 0. Berarti kalian turunkan fx sama dengan 2 sin x ini ya. Kalian cari turunan dari 2 sin x. Masih ingat kan? Jadi turunan sin x itu adalah cos x. Jadi 2 ini tetap ya. Jadi turunannya adalah 2 sin x, turunannya adalah 2 cos x. Ini kalian sama dengan kan 0 ya. Setelah itu kalian sama-sama ini bagi 2 ya. 2 cos x sama dengan 0. Ini sama, kedua ruas kita bagi 2. Sehingga 2 bagi 2 itu 1 ya. Jadi 1 boleh tidak tulis, sehingga dia akan menjadi cos x sama dengan 0 ya. Setelah itu kalian bisa mencari absis titik stasionernya. Absis itu sumbu x nya ya. Jadi cos x sama dengan 0. Kalian bisa gunakan rumus persamaan trigonometri yang tadi ya. Jadi cos berapa sih yang dapat hasilnya 0, yang ada di rentangan 0 sampai 360 derajat ya. Jadi bisa Ibu langsung dapatkan x-nya sama dengan 90 derajat, atau kalau kita tulis dalam pi radian itu pi per 2 ya. Atau x-nya sama dengan 220 derajat sama dengan 3pi per 2 ya. Setelah kalian dapatkan absis titik stasionernya atau titik stasioner di sumbu x-nya, kalian substitusi nilai x-nya berapa aja dapat x-nya segitu, kalian substitusi ke fungsi awalnya ini ya, ke fungsi fx-nya ini ya. Nah, kita mulai dari x 90 derajat. Jadi kita dapat nilai stasionernya ya. Nilai stasioner ini kata lainnya adalah sumbu y. Kita umpamakan ya. Jadi kita substitusi f 90 derajat sama dengan 2 dikali sin 90 derajat itu sama dengan sin 90 derajat itu 1 ya. Berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Sehingga titik stasionernya adalah 90 derajat, 2 atau pi per 2, 2 ya. X, y. Jadi 2 ini adalah sumbu y-nya ya, atau bisa disebut sebagai nilai stasioner. Lanjut untuk x sama dengan 270 derajat atau 3pi per 2. Kita bisa mencari nilai stasionernya sama seperti cara yang awal tadi ya. Kita substitusi 270 derajat ini ke fungsi awalnya ini ya. Sehingga dia akan menjadi f dalam kurung 270 derajat sama dengan 2 dikali sin 270 derajat ya. Nah, 270 derajat itu ada di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga pas. Karena di kuadran ketiga itu bernilai min. Semua sin tan ya. Bernilai min berarti sin 270 derajat tuh nilainya min 1 ya. Berarti 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Sehingga titik stasionernya adalah 270 derajat, min 2 atau 3pi per 2, min 2. Sehingga untuk contoh soal nomor 1 ini, koordinat titik stasioner yang sudah kita dapatkan adalah 90 derajat, 2 atau pi per 2, 2 dan 270 derajat, 2 atau 3pi per 2, min 2. Jadi kenapa ini Ibu isikan atau, karena kedua-duanya juga merupakan jawaban ya. Nanti kalian sesuaikan, kalau misalkan soal pilihan ganda sesuaikan dengan pilihan gandanya,
entah yang diminta dalam bentuk pi atau dalam bentuk derajat. Kalau nanti soalnya esai, boleh kalian pilih ya salah satu. Mau dalam bentuk derajat benar, yang penting sama ya, derajat-derajat, atau dalam bentuk pi radian boleh, yang penting sama dia antara satu dan yang lainnya, pi radian seperti itu ya. Radian. Yuk langsung ke soal, nanti juga akan ke gambar sendiri dan mudah-mudahan jelas dengan sendirinya. Kita diminta menentukan persamaan garis singgung kurvanya ini, titiknya dalam sudut dan nilai ya, absis ordinat. Ini X, ini Y begitu. Nah, rumus persamaan garis singgung sangat gampang. Ini Y di kiri, ini X di kanan, tengah-tengahnya adalah M. Y dikurangi Y, X dikurangi X, demikian. Y-nya mana? Ya, yaitu ini. X-nya mana? X itu ini. Tinggal disubstitusi saja. Kemudian yang belum adalah M atau gradien. Gradien dari turunan, seperti itu. Turunan dari sin 2X, tentu saja turunan sin adalah cos. Kemudian sudut diturunkan jadi 2, sehingga 2 cos. Ya, 2 cos 2X itu turunannya. Demikian. Nah, kita ingin menghasilkan angka. M itu harus angka. Ya, di sini ada X, maka tinggal disubstitusi saja X-nya. Seperti itu. Sehingga 2 cos 2 kali 15 derajat berarti 2 cos 30 derajat. Kosinus 30 derajat adalah ya setengah akar 3. 2 kali setengah itu 1 berarti akar 3. Berarti gradiennya adalah akar 3. Begitu. Jadi peranan X dan Y ini sangat penting karena dua angka ini yang kita substitusikan ya untuk mendapatkan M dan untuk juga rumus nanti. Sehingga M sudah, Y sudah, X sudah. Tinggal disubstitusi saja. Ya, Y dan X ini dibiarkan apa adanya. Y dan X yang ini dibiarkan apa adanya. Tinggal yang Y ini berarti kita ambil setengah. Ya. Y dikurangi, ini rumus Y dikurangi. Setengah, tulis setengah di sini. Kemudian M-nya kita sudah dapat tadi akar 3. Kemudian X dikurangi, ini juga rumus. Ya, X1 itu berarti yang sudut. Ya, demikian. Ini mau dipindahkan, silahkan dipindahkan. Ini persamaan garis singgungnya. Hanya seperti ini saja. Kalau misalkan setengahnya mau dihilangkan, jadi dikalikan 2, boleh. Jadi 2Y sama dengan 2 akar 3, X min 30 derajat tambah 1, begitu. Tidak jadi masalah. Dilihat saja di pilihan ganda mana yang cocok. Yang jelas, dasarnya ini. Soal nomor 2. Nah, di sini Fx sama dengan 2 cos 3X di titik absis 10 derajat. Ya, absis itu berarti X ya. Absis itu berarti X. Kita butuh apa? Kita butuh Y, kita butuh M, kita butuh X. Yang ada di sini baru X. Ya. M belum ada, Y belum ada. Fx sama dengan 2 cos 3X. Ya. Untuk dapat Y, ya tinggal dimasukkan saja. Fx itu adalah nama lain dari Y. Gitu. Kita juga kan punya nama panggilan, beberapa nama panggilan. Ini juga sama, Fx itu nama panggilan lainnya adalah Y. Sehingga kalau mendapatkan Y dari mana, ya tinggal ini saja. Substitusi X-nya, X dapat ini. Udah substitusi, sehingga 2 cos 30 derajat. 3 kali 10, 30 derajat. Jadi akar 3. Itu Y-nya, dapat. Sekarang gradiennya, nah gradien dari turunan gitu. Jadi kalau dimasukkan dapat Y ke sini, turunkan dulu lalu dimasukkan dapat M begitu. Jadi yang paling penting itu adalah kehadiran dari absis. Ya, ketika absis hadir, langsung Y dan M bisa kita cari. Masukkan ke sini kita dapat Y, turunkan dulu lalu dimasukkan, kita akan dapat M. Ya. 2 cos 3X. Berarti turunan dari cos itu adalah negatif. Ya. Turunan dari 3X adalah 3. Jadi masukkan ke, gabungkan dengan angka 2. Sehingga min 6 sin 3X. Itu turunan dari 2 cos 3X. Ketika kita masukkan X-nya, kita dapat M. Demikian. Seperti itu. Sinus 30 derajat adalah setengah, tinggal dimasukkan saja. Min 6 dikali setengah adalah min 3. Ya.
Y kita punya, M kita punya, X kita punya. Sudah selesai. Berarti persamaan garis singgungnya tinggal dimasukkan saja. Y dikurangi Y1-nya kita dapat tadi. M kita dapat. X ada di soal. Ini bisa dipindah, silakan. Soalnya. Nah, saya sekarang masuk dulu ke soal-soal aljabar dulu untuk refresh ingatan kalian dulu, oke? Ini sebenarnya materi MW kelas 11. Kalian tentukan selang di mana fungsi fx bla 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 selalu naik. Oke, kata-kata selalu naik apa artinya? F aksennya lebih dari 0. Oke, selalu naik ya. F aksennya lebih dari 0. F-nya adalah X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 9X tambah 10. Ya, kita turunkan dong. Cus, kita turunkan. Turunannya ini dia lebih dari 0 karena selalu naik. Oke. Kemudian bagi dengan 3 ya. Yes, bagi dengan 3. X kuadrat min 4X tambah 3 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan. Maka dapatlah X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Nah, sekarang perhatikan. Apa sih X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 nih? Perannya apa sih bagi fungsi fx nih? X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Itu adalah titik stasioner. Absisnya, sorry. Absis titik stasionernya. Bukan titiknya. Kalau titik kan X, Y. Karena ini X doang berarti absis titik stasionernya. Jadi kita cari dulu absisnya berapa. X-nya berapa.